Guys, masih zaman kuliah jurusan ilmu perpustakaan atau kearsipan nih. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan ilmu perpustakaan atau kearsipan. Apa sebenarnya ilmu perpustakaan dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma bakal jadi penjaga buku doang? Halo sobat-sobat yang terdidik sekalian. Jadi kan gue bakal bahas jurusan sosial yang memang diambil buat kalian yang punya aspirasi untuk jadi pustakawan atau arsiparis. Saat ini gue kuliah di Big Data Management di International University Bad Honnef, Jerman, dan memang manajemen data dan manajemen pustaka itu cukup mirip ya, jadi gue bisa cukup relate dengan jurusan ini. Belum kita mulai video kali ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang merasa konten macam ini tuh cocok buat kamu, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian-kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kamu atau mungkin teman kamu, jangan lupa buat like dulu videonya dan kemudian share video ini ke teman kamu yang kira-kira butuh video ini ya. Oke, jadi pasti masih banyak yang belum paham tentang jurusan ilmu perpustakaan ini secara umum ya. Juga ilmu kearsipan itu apa? Sains informasi itu apa? Jadi secara umum, yang namanya ilmu perpustakaan ini adalah ilmu yang menggabungkan ilmu di bidang teknologi informasi, manajemen, dan juga pendidikan untuk mengumpulkan, merapikan, dan juga menyimpan data pustaka. Mereka itu secara perkuliahan itu akan sangat banyak mempelajari bagaimana menyelesaikan permasalahan ilmiah di bidang kepustakaan dan bagaimana mengolah informasi yang bisa dalam bentuk cetak atau bahkan dalam bentuk digital saat ini. Nah, jurusan ini tuh cocok buat kamu yang suka pengelolaan penyimpanan data dan juga buat kamu yang suka komunikasi dan improvisasi khususnya di lembaga-lembaga informasi dan pustaka, serta kamu yang juga punya aspirasi karir di bidang kepustakaan dan juga kearsipan. Mereka sendiri itu sebagai ilmu perpustakaan, ilmu kearsipan itu masih banyak sekali subkonsentrasi atau area-area konsentrasi yang bisa diambil fokus studinya ya. Jadi ini mereka yang pertama itu fokus pada sains informasi atau ilmu informasi, yang mereka ini fokusnya adalah untuk menganalisis, menyimpan, dan juga mengelola informasi dan juga mengakses informasi. Lalu ada juga bidang kearsipan, di mana sesuai namanya ini fokusnya adalah tata laksana dalam pengaturan arsip, bisa digital, bisa fisik juga. Lalu ada juga yang mereka ngambil fokus di perpustakaan sekolah, di mana ya mereka akan fokus untuk perpustakaan karena yang paling banyak perpustakaan itu ada di sekolah dan juga kampus, biarpun nggak tertutup yang dimiliki negara juga. Lalu ada juga yang fokus di kurasi, di mana mereka itu akan fokus pada barang-barang seni antik, pameran atau eksibisi. Nah, di sini teman-teman dapat gambaran kurang lebih ilmu perpustakaan atau kearsipan itu gambarannya seperti apa, sehingga kita bisa masuk untuk yang lebih menarik lagi. Kita bicara masalah penggajian, dan kalau masalah penggajian itu kita nggak bisa langsung ngomong gaji-gaji aja, karena pendidikan itu gua anggap sebagai bentuk investasi, dimana kalau investasi itu nggak bisa langsung kita minta hasilnya seperti apa tanpa kita harus tahu seberapa besar yang kita keluarkan di depan. Jadi kalau untuk seberapa besar kita keluarkan di depan itu ada yang namanya biaya kuliah. Dan untuk ilmu perpustakaan ini, biarpun untuk ilmu perpustakaan dewasa ini akan cukup mengandalkan teknologi, tapi dia tetap termasuk ilmu sosial yang nggak bisa disamakan dengan ilmu teknologi atau ilmu komputer ya. Jadi di sini memang untuk ilmu sosial itu mereka akan sangat wajar kalau biaya kuliahnya itu jadi tidak tinggi, ya wajar-wajar aja, karena yang masuk ini juga bukan orang-orang yang bisa membayar besar ya untuk ilmu perpustakaan ini. Sehingga kita bisa lanjut ke pokok bahasan yang bener-bener gaji, dimana gaji ini akan gua mulai dari gaji per posisi, dimana untuk gaji per posisi kalau dimulai lagi ya pasti dimulai dari yang paling kecil atau istilahnya yang baru lulus jurusan perpustakaan ini. Untuk penggajiannya itu kira-kira berapa? Nah, untuk yang baru lulus atau istilahnya entry level untuk jurusan keperpustakaan ini itu mendapatkan gaji standar minimum ya di angka 3-5 juta. Gue bisa ngomong akan lebih banyak lagi yang di bawah ini, karena ini adalah standar minimum gua, di mana angka 3-5 juta ini secara umum memang kurang ya. Kalau di bawah itu udah dibilang di bawah UMR, tapi kenyataannya sih memang masih banyak yang di bawah UMR ya, karena ya sekali lagi memang mereka itu bekerjanya tidak akan bekerja di industri besar, di mana perusahaan-perusahaan besar itu tidak akan mengandalkan perpustakaan ya. Mereka akan lebih banyak bekerja di pemerintahan atau mungkin di sekolah ya, swastanya itu ya sekolah swasta. Lalu untuk yang nasibnya lebih baik tuh untuk jurusan keperpustakaan ini, mereka yang bisa masuk menjadi pegawai negeri sipil, di mana untuk PNS perpustakaan ini itu bisa mendapatkan angka 5-8 juta. Gua sendiri akan menganggap orang yang bisa masuk PNS itu adalah orang-orang yang terpilih, sehingga
ada orang-orang yang cukup favorit. Tapi kalau angka 5-8 juta ini itu masih bisa gue ngomong sebagai angka yang sangat kurang. Ya biarpun begitu memang ada alasan untuk PNS itu kan yang dibayar adalah stabilitasnya, bukan besar gajinya ya. Nggak bisa langsung kita minta PNS gajinya besar, karena ya adalah alasan kenapa PNS itu masih ramai biarpun mereka itu secara gaji sangat rendah. Lalu yang terakhir adalah gaji pada level senior. Tapi kalau kita mau senior di sini itu ya senior pustakawan ya. Gue nggak ngomong senior yang sifatnya manajer yang punya background ilmu perpustakaan, itu nggak, gue nggak ngomong itu. Tapi ini kita bicara yang ahli senior dalam bidang keilmuan ilmu keperpustakaan atau kearsipan. Ini gaji yang paling besar, itu pun angkanya ada di 8-16 juta. Ini gue bisa ngomong untuk orang yang sudah mengabdi lama, orang yang sudah sangat ahli di apa yang mereka kerjakan. Itu gaji 8-16 juta itu sangat perlu dijadikan pertimbangan ya, karena angka itu sangat kurang untuk hidup di kota besar ya. Tapi biasanya ya untuk jurusan-jurusan yang emang kurang terserap di industri, untuk standar penggajian yang kurang tinggi, itu mereka kalau mau mengambil karir akademisi, itu mereka bisa mencapai ceiling pendapatan yang cukup tinggi untuk standarnya ya. Itu karena mereka bisa mencapai menjadi guru besar, biarpun guru besar itu punya standar ya. Tapi untuk mencapai guru besar itu adalah prosesi yang sangat panjang, pengabdian yang sangat besar. Mungkin mereka bisa dapat di atas 25 juta pun itu bukan angka yang besar, mengingat perjuangan dan juga pengabdian mereka. Kemudian kita sudah dapat gambaran gaji per posisinya, sehingga kita bisa bahas gaji rata-rata perjurusan dari ilmu keperpustakaan ini, dari yang paling kecil atau yang paling junior ke yang paling senior. Itu kira-kira rata-rata gaji untuk ilmu perpustakaan ini tuh berapa sih? Nah, kalau masalah gaji rata-rata ini memang cukup memilukan ya. Angkanya itu ada di 4,5 juta. Bisa dibilang angka 4,5 juta ini sangat kurang, karena kita bilang rata-rata dari kecil sampai besar nggak bisa ngangkat. Dan ya kalau teman-teman tahu UMR Jakarta sendiri saja itu ya hampir senilai ini. UMR Karawang bahkan udah di atas ini ya. Sehingga gue bisa ngomong ini sangat kurang masalah gaji rata-rata ini. Dan kalau kita ngelihat dari awal tadi, memang biaya kuliah itu nggak mahal ya, memang wajar-wajar aja. Tapi gaji dari awal itu nggak pernah sedikit pun standar. Bahkan gue bisa ngomong gajinya itu udah sangat minimum banget untuk penggajian dari semua jurusan. Jadi kalau gue harus memberikan nilai untuk jurusan ilmu perpustakaan ini, gue nggak bisa ngasih di bawah ini. 5,9 ini sudah cukup tertolong karena biaya kuliahnya emang nggak tinggi. Tapi gue bisa bilang 5,9 ini adalah nilai yang terlalu rendah untuk masalah penggajian jurusan ini. Selanjutnya kita akan bahas masalah kebahagiaan. Kenapa perlu kita bahas masalah kebahagiaan? Karena ada orang-orang yang merasa dia itu gajinya sebenarnya cukup besar, tapi merasa dia nggak pantas, merasa dia nggak betah, merasa dia itu ingin cepat resign aja dari pekerjaan mereka saat ini, karena ya mereka nggak suka dengan pekerjaan mereka. Lalu di sisi lain ada orang yang gajinya itu kayaknya rendah banget ya, kayak jurusan ini ya, gajinya rendah tapi merasa kok betah kerja di situ. Bahkan orang lihat slip gaji, kok bisa sih orang ini masih kerja di sini. Tapi ditanyain, iya gua nggak apa-apa kerja di sini, gaji segini nggak apa-apa, yang penting gua tetap kerja melakukan hal yang gua lakukan saat ini. Itu semua karena kebahagiaan yang diemban dalam pekerjaan mereka. Nah, kebahagiaan ini akan gue bagi jadi dua. Yang pertama adalah kebermaknaan atau meaningfulness, dan juga kepuasan atau satisfaction. Dimana kita awali dulu dengan kebermaknaan, lulusan perpustakaan atau pustakawan. Ini mereka ternyata ya, kalau orang memang masuk jurusan perpustakaan itu pasti passionnya adalah bersama buku. Kalau teman-teman tahu anime Ascendance of the Bookworm, itu memang seorang pencinta buku itu ya nggak butuh apa-apa selain bisa bersama buku. Biarpun sebenarnya pekerjaannya itu ya nggak banyak interaksi dengan masyarakat juga. Sehingga nilai yang cukup wajar itu didapatkan di sini. Para pustakawan itu mendapatkan angka 77. Itu bisa dibilang baik ya untuk kebermaknaannya. Hal yang sama juga akan jauh dari kepuasan, karena mereka itu akan sangat berbahagia karena bisa bersama buku sepanjang bekerja dia. Biarpun ini masalah gaji itu benar-benar nyeret banget sebenarnya. Tapi ya namanya juga hidup dengan buku, mereka sudah senang dengan apa yang mereka lakukan. Mereka itu bisa menghabiskan hidup mereka untuk melakukan apa yang mereka sukai, digaji, diberikan waktu untuk menjaga buku yang memang mereka itu passion di situ. Jadi di situ mereka akan mendapatkan angka kepuasan di angka 81. Untuk standar kepuasan pun itu nilainya baik memang. Sehingga kalau kita lihat dari awal, di mana nilai kebermaknaan yang baik, kepuasannya juga baik, ya karena mereka bekerja dengan gaji yang rendah pun, tapi kan itu bekerja atas passion mereka dan digaji tetepan. Sehingga untuk nilai kebahagiaan bagi lulusan pustakawan ini, itu mereka akan mendapatkan nilai di angka 9. Ini kebahagiaan yang memang istimewa ya, nggak seperti jurusan lain. Jarang banget ada jurusan yang mendapatkan nilai setinggi ini ya. Apalagi mengingat gaji mereka yang emang rendah banget loh, tapi ya emang istimewa kebahagiaan ini. Lalu selanjutnya kita akan bahas masalah penyerapan. Kenapa perlu kita bahas penyerapan? Ya karena ada loh orang-orang yang diceritain senior mereka, katanya kamu kalau kerja itu nanti bakal seneng loh karena gajimu nanti akan besar, nanti kamu akan betah sekali kerja di sini. Tapi begitu mereka lulus di dunia kerja, cari lowongan kerja, Pak ini kok susah banget saya dapat lowongan ya, karena emang kebutuhan penyerapan industrinya itu nggak bagus. Sehingga kita
kita perlu membahas penyerapan ini dan kita awali dengan outlook pertumbuhan atau kebutuhan kedepannya dari tahun ke tahun itu seberapa besar untuk lulusan kepustakaan ini. Jadi outlook pertumbuhan pustakawan dari tahun ke tahun itu memang masih ada. Biarpun begitu ya, gue nggak bisa ngomong lulusan pustakawan kedepannya itu akan 100% dari lulusan ilmu perpustakaan, karena emang ada jurusan lain yang sangat mirip, yaitu sistem informasi yang memang pekerjaannya itu bahkan bisa dibilang lebih spesifik ketimbang ilmu perpustakaan. Tapi kalau kita mau pustakawan tetaplah ada kemungkinannya kebutuhannya untuk kedepannya itu, karena kedepannya akan lebih digital, tentu saja ilmu informasi itu akan lebih dibutuhkan ketimbang menjaga buku fisik, biarpun tentu saja akan ada kurasi atau untuk perawatan buku-buku bersejarah yang tapi nggak banyak yang akan di situ. Jadi untuk outlook pertumbuhannya ada di angka 9%, jadi bilang masih akan tumbuh kedepannya, masih rata-rata, nggak besar tapi juga nggak kecil. Nah itu masa depannya. Lalu gimana dengan masa sekarangnya? Masa sekarangnya ini kita tinggal cek angka pengangguran aja. Nah seperti yang udah aku sebutkan tadi, yang namanya ilmu perpustakaan ini itu sifatnya adalah pengelolaan ya, pengelolaan pustaka, yang gue bisa ngomong nggak akan jauh dari pengelolaan informasi digital, karena sekarang akan lebih banyak digital, apalagi di sisi private atau sisi swasta, tentu saja mereka akan lebih butuh pengelola data ketimbang pengelola pustaka. Tinggal di sini gue sambungkan dengan saudaranya, karena nama lain jurusannya adalah sains informasi, maka saudaranya sistem informasi. Kalau dari data yang ada, memang pengangguran dari jurusan yang merepresentasikan perpustakaan ini itu penganggurannya besar ya, angkanya di 4,9%. Bisa ngomong ini sangat memprihatinkan untuk angka ini ya, angka pengangguran, karena memang jurusan ini kalau dilihatkan dengan angka 4,9%, mereka itu akan lebih banyak bekerja di pemerintahan, karena hampir semua institusi swasta itu tidak punya perpustakaan. Ngapain punya perpustakaan? Mereka untuk mengarsip aja sudah di-outsource-kan ke balai-balai arsip. Masih dibutuhkan pengarsipan itu karena ada undang-undang yang mengatur untuk pengarsipan. Kalau enggak ya tinggal ditaruh aja di database di co-location, yang urus tinggal orang-orang IT-nya aja, nggak harus ngurusin perpustakaan, nggak harus ngurusin arsip. Memang ada opsi untuk bekerja di pemerintahan, sekolah negeri, itu memang sangat mungkin kamu terserap di situ, tapi cara porsi atau formasi itu nggak sebesar lulusan ilmu perpustakaan tentu aja, jadi kemungkinannya sangat kecil ya untuk kamu bisa ke sini. Jadi penganggurannya memang jadi memprihatinkan itu ya. Selanjutnya kita cek aja divalidasi dengan lowongannya gimana. Kalau kita cek ke perpustakaan di Jobstreet itu nggak ada sama sekali. Kalau sekali lagi ini nggak umum untuk swasta meng-hire lulusan ilmu perpustakaan, yang meng-hire adalah negara. Kalau kita cek di LinkedIn ke bahasa Inggris library, itu kemungkinan masih ada di 200 lowongan, yaitu yang gue sebutkan tadi, kemungkinan akan ada di sekolah swasta, dan sekolah swasta itu memang nggak besar ya dibandingkan industri keswastaan atau perusahaan swasta secara umum, tapi ya sekolah swasta tetap bisa menerima. Jumlah lowongan 200 ini biarpun nggak parah, tapi ya masih ada lah ya. Nah teman-teman dapat gambaran kira-kira kemungkinan mereka terserap atau enggak, biarpun memang kemungkinannya itu agak memprihatinkan, tapi tetap ada kemungkinan mereka bekerja. Nah itu mereka bekerja di mana sih? Ini udah gue sebutkan sebelumnya, tapi akan gue refresh lagi. Industri mayoritas yang akan banyak menyerap lulusan ilmu perpustakaan ini. Dimana yang pertama itu adalah sekolah. Tentu aja sekolah adalah institusi yang paling banyak memiliki perpustakaan di luar perpustakaan umum yang dimiliki negara. Nomor duanya ya tak akan gue sebutkan tadi, ya fasilitas pemerintah, perpustakaan negara. Itu wajar banget mereka akan menyerap ilmu perpustakaan untuk dijadikan pustakawan. Lalu sama halnya juga dengan sekolah yang lebih tinggi lagi, ada kampus atau universitas, mereka akan punya perpustakaan. Di situ mereka akan menyerap lulusan ilmu perpustakaan ini. Lalu ada juga akademi, di mana akademi ini ya sifatnya vokasional, tapi sama-sama sekolah tinggi, yang mereka akan wajar juga menyerap lulusan perpustakaan ini untuk bekerja di perpustakaan mereka. Lalu swastanya di mana nggak akan banyak sih, tentu aja sekolah swasta. Lalu selanjutnya kita harus menjawab pertanyaan, oke, mereka bekerja di situ, apakah ada yang gajinya besar? Kalau itu sih tentu aja gue nggak bisa ngomong ada ya, karena emang tempat bekerja yang gajinya besar itu sangat berbeda dengan tempat bekerja yang mayoritas gue sebutkan tadi. Yang pertama, fasilitas pemerintah itu wajar ya, memang tadi gue udah sebutkan juga kalau pustakawan yang non PNS itu akan berat sekali untuk penggajian. Jadi wajar kalau memang yang mereka bekerja di perpustakaan pemerintah itu mendapat gaji yang lebih besar. Tapi di sisi lain, ilmu perpustakaan itu juga akan ada yang bekerja sebagai arsiparis di kantor hukum, kantor pengacara, kantor notaris, kurator, itu akan sangat banyak sekali dokumen, dan mereka di situ akan butuh orang yang ngurus dokumen mereka, arsip mereka. Biarpun jumlah itu nggak banyak ya yang butuh sampai meng-hire orang untuk ngurusin arsip ini, apalagi untuk yang perseorangan akan sangat sulit untuk kantor hukum seperti ini. Tapi tetap ada, kalaupun ada pasti itu perusahaan atau law firm yang memang sudah besar sekali. Lalu mereka juga ada yang terserap di industri teknologi, tapi tentu saja mereka di sini itu nggak mungkin cuman cuap-cuap doang. Pasti mereka punya keahlian teknis tertentu untuk bisa masuk ke industri teknologi, untuk ngurusin database, ngurusin sistem, ngurusin kearsipan data. Itu pasti ada spesialisasi tertentu untuk perusahaan kearsipan atau perpustakaan ini. Lalu yang terakhir, mereka yang bekerja menjadi dosen itu kan bisa menjadi
riset ya, riset sosial budaya, khususnya di riset untuk keperpustakaan. Jadi di sini mereka mendapatkan gaji yang lebih baik ketimbang yang hanya bekerja di institusi pendidikan saja. Sehingga jurusan ilmu keperpustakaan ini itu punya variasi industri yang cukup ya. Biarpun akan banyak institusi pendidikan, tapi tetap ada yang bisa menerima mereka di luar pendidikan yang memang gajinya lebih bagus. Kita udah ngelihat dari awal untuk pertumbuhannya memang rata-rata masih ada, jadi nggak buruk ya, masih ada yang bertumbuh. Lalu lowongannya emang kurang ya, akan banyak pola sih untuk lowongannya. Lalu penganggurannya bisa dibilang memprihatinkan untuk lulusan ini, karena memang tadi nggak akan ada di perusahaan swasta yang membutuhkan lulusan ilmu perpustakaan ini. Dan juga variasi industrinya ya cukupan, bisa di institusi lain, masih nyebrang itu masih bisa. Sehingga kalau gue harus berikan nilai untuk ilmu perpustakaan itu mendapatkan nilai di angka 7, itu bisa dibilang nilai yang cukup terserap ya untuk jurusan perpustakaan ini. Jadi ya masih ada kemungkinan mereka bekerja, khususnya di institusi pendidikan ya tentu aja. Selanjutnya kita akan bahas masalah kemudahan dari jurusan ilmu perpustakaan atau kearsipan ini. Jadi untuk kemudahan ini akan gue bagi jadi dua. Yang pertama adalah seberapa mudah kamu menyelesaikan jurusan ini dari kamu masuk sampai kamu lulus dari jurusan ini, dan juga setelah kamu lulus itu seberapa gampang sih kamu pakai ilmu yang kamu dapatkan itu ke dunia nyata tanpa kamu harus menjadi seorang pustakawan atau arsiparis. Yang pertama kita ngomong dulu dari sisi beban studinya atau seberapa sulit sih studi dari ilmu perpustakaan ini. Jadi untuk ilmu perpustakaan ini atau namanya sains informasi itu memang datanya agak terbatas. Tapi kalau gua ngomong pasti dia akan sangat dekat sama saudaranya yang memang pekerjaannya itu nggak jauh beda. Karena kalau di sini sains informasi atau perpustakaan itu menggabungkan teknologi, manajemen dan juga pendidikan. Itu ada jurusan lain yang menggabungkan teknologi dan juga manajemen, yaitu sistem informasi. Jadi sistem informasi sebagai saudaranya merepresentasikan perpustakaan. Itu ada di urutan jurusan tuh 66 dari 90 jurusan. Ya memang angkanya itu rada tinggi dari semua urutan sehingga rada nggak sulit ya kalau dari urutannya. Dia ada di sepertiga bawah. Tetangganya sendiri ada di ilmu hukum di urutan ke-65 dan juga geografi di urutan ke-68. Jadi emang kalau kita ngomong benar-benar teman-temannya adalah ilmu sosial ya, bukan ilmu yang sulit untuk dipelajari. Hukum sendiri itu kan lebih sulit di prakteknya ketimbang pembelajarannya. Geografi apalagi dia memang sangat tidak dalam sehingga studinya juga tidak seberat ilmu kebumian lain. Jadi memang ilmu perpustakaan ini tidak bisa dibilang sulit sama sekali. Jadi bilang perpustakaan ini ilmu yang mudah untuk dipelajari. Kita selanjutnya akan masuk ke bahasan seberapa mudah kamu pakai ilmu yang kamu pelajari dari jurusan ilmu perpustakaan ini kalau kamu nggak ingin jadi pustakawan atau arsiparis. Dimana untuk jurusan ilmu perpustakaan ini secara penerimaan masyarakat ya biasa aja, lulusan sosial. Kalau kerja jadi PNS oke, bagus, oke jadi pustakawan, tapi tetap aja mereka lulusan ilmu sosial biasa. Dan itu pun kalau ditanyakan lagi, kalau nggak jadi pustakawan jadi arsiparis bisa jadi apa dengan ilmu yang mereka pegang saat ini. Ini untuk teman-teman ilmu perpustakaan yang mau kuliah sampai tingkat S2 atau bahkan S3, tentu aja bisa menjadi dosen. S2, S3 tentu aja bisa ambil sistem informasi, atau kalau punya minat lain bahkan bisa teknologi informasi, itu lebih menarik lagi. Tapi umumnya sih lebih ke arah sistem informasi atau pendidikan, sehingga memang mereka bisa lah tidak menjadi pustakawan atau arsiparis, mengajarnya di bidang yang lebih digital itu bisa banget. Lalu mereka bisa menjadi PNS, pegawai negeri sipil, tidak harus di fasilitas perpustakaan, bisa aja di administrator misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu bisa banget di PNS di situ. Mereka juga bisa kerja di kantoran, biarpun yang gue sebutkan tadi akan sangat sulit mencari lowongan spesifik ilmu perpustakaan di perusahaan swasta. Biarpun begitu, kalau kamu punya keahlian lain misalnya di bidang teknologi, pengelolaan data, sistem informasi, itu akan bisa cukup menjual untuk kamu bisa bekerja di kantoran, khususnya di bidang teknologinya. Ini juga yang sudah gue sebutkan tadi, kalau teman-teman punya fokus di sistem informasi, itu teman-teman bisa menjadi sysadmin. Itu pekerjaan yang dipegang oleh sistem informasi, itu sangat mungkin diseberangi oleh teman-teman dari ilmu perpustakaan. Lalu menjadi kurator. Kuratornya ini kurator barang antik ya, buku antik yang bisa dianggap sebagai karya seni antik ya. Itu juga bisa banget karena memang ada sub jurusan dari ilmu perpustakaan di bidang kurasi. Lalu mereka sebagai orang yang sangat suka membaca, tentu saja nggak akan asing dengan bagaimana menulis dengan baik. Dengan mereka bisa menjadi menulis karya fiksi atau non-fiksi, novel atau bahkan konten, itu bisa banget lah lulusan ilmu perpustakaan ini. Sehingga kalau kita lihat dari semua opsi yang bisa dilakukan lulusan perpustakaan ini fleksibilitas dari jurusan ini itu memang sedang. Jadi nggak besar, nggak juga rendah. Dan kita udah ngelihat dari awal tadi perkuliahannya emang bisa dibilang nggak sulit sama sekali ya. Dia emang mudah dan fleksibilitasnya juga memang sedang. Masih adalah opsi yang bisa diambil untuk lulusan perpustakaan kalau mereka nggak passion atau mungkin merasa dead end untuk mencari pekerjaan di bidang perpustakaan. Maka nilai kemudahan untuk lulusan ilmu perpustakaan ini itu ada di angka 8,5. Itu memang sangat mudah ya untuk tingkat kemudahan jurusan ini. Yang terakhir kita akan bahas masalah keberlanjutan atau sustainability, di mana ini adalah seberapa aman di masa depan yang akan gue bagi jadi dua. Yang
pertama adalah seberapa mudah kamu mencari pekerjaan yang aman, kamu bisa bekerja sampai pensiun di situ. Dan juga kita nggak bisa lupakan gelombang otomasi, di mana gelombang otomasi ini akan banyak menggantikan beberapa pekerjaan yang kita kenal sekarang dengan adanya penetrasi robot atau artificial intelligence. Oke, jadi untuk stabilitas kerja atau seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman, ini di sini ya yang namanya pekerjaan yang aman. Kalau teman-teman bekerja di perpustakaan atau bekerja di fasilitas pendidikan, tentu saja akan sangat aman. Tapi kenyataannya nggak semua sih bisa mendapatkan pekerjaan seaman itu. Biarpun yang namanya perpustakaan itu akan mengincar pekerjaan di institusi pendidikan tadi ya, yang memang kalau kita ngomong masalah gaji itu memang memusingkan, tapi itu aman. Tapi di sisi lain mereka pasti akan nggak betah. Ada beberapa yang nggak tahan dengan gaji di situ, sehingga mereka akan mencari kesempatan lain menjadi konsultan sosial budaya atau melakukan proyekan-proyekan lain yang gajinya lebih tinggi. Sehingga gue juga bisa ngomong pekerjaan menjadi pustakawan ini tidak untuk semua lulusan perpustakaan. Sehingga kalau masalah keamanan ini gue nggak bisa memberikan nilai yang sangat baik, karena memang yang bekerja di perpustakaan memang aman. Tapi yang enggak gimana? Yang mereka ingin mendapatkan kesempatan lebih baik bagaimana? Ya tentu saja mereka tidak akan bisa seaman yang bekerja di sekolahan itu ya. Sehingga gue bisa ngomong stabilitas kerjanya itu sedang-sedang aja, nggak lebih ke aman, nggak lebih ke tidak aman, sehingga ya sedang-sedang aja lah ya. Lalu kita ngomong masalah otomasinya, ini sebenarnya gue juga rada males juga membahas ini, karena teman-teman sih harusnya sudah lebih paham. Sekarang ini sudah zamannya digitalisasi, dimana generasi baru pun mungkin teman-teman yang lagi cari kampus sekarang ini juga lebih suka sebenarnya buku itu dalam format e-book. Jadi memang kalau generasi gue sendiri akan lebih suka dengan buku fisik, tapi mayoritas dari generasi baru akan lebih suka buku e-book, dimana pengelolaan e-book itu lebih ke pengelolaan data ketimbang pengelolaan pustaka. Pengelolaan data itu sangat mungkin sekali dilakukan oleh robot. Jadi dengan sistem yang ada ditinggal aja, user atau customer itu akan langsung mengakses sistem yang ada. Kalau buku fisik pun juga sebenarnya kesininya juga sudah semakin ada lah alatnya sebenarnya untuk mengelola buku fisik, biarpun nggak selancar yang kita harapkan. Tapi kemungkinan untuk mengelola buku secara robot atau otomasi itu memang sangat terbuka lebar. Dengan argumentasi yang gue sebutkan tadi, kemungkinan digantikan robotnya untuk para pustakawan ini, itu angkanya ada di 41%. Ini gue bisa ngomong angka yang sangat rawan. Jadi perlu menjadi perhatian banget buat kalian yang ingin masuk ke jurusan ini. Sehingga kita udah ngelihat dari awal tadi, keamanan kerjanya itu emang sedang-sedang aja sih. Ada yang aman, ada yang enggak. Tapi kalau kita ngelihat di masa depannya gimana, otomasinya gimana, itu rawan. Memang gue udah sebutkan juga di video yang lain, termasuk jurusan yang sangat mungkin hilang di masa depan. Biarpun perpustakaan masih ada, tapi pustakawannya bisa diganti jadi database administrator atau sysadmin. Jadi kalau kita harus memberikan nilai keberlanjutan untuk jurusan ilmu perpustakaan atau kearsipan ini, ya mereka cuma dapat angka di 7,3. Itu agak kurang berkelanjutan emang jurusan ini. Oke, kita udah sampai di penghujung video kali ini. Untuk nilai jurusan ini sudah sebenarnya ada ya dari awal penggajian sampai ke berlanjutan. Kalau teman-teman pengen tahu nilai jurusan ini, tinggal dirata-ratakan aja semua angka yang sudah aku sebutkan tadi. Dan untuk nilai jurusan ilmu perpustakaan atau kearsipan ini, nilai angkanya itu ada di angka 7,6. Itu memang gue bisa ngomong di tengah-tengah ya, nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus, karena memang benar-benar 7,5. Kamu dapat nilai segini kan emang sedang. Tapi kalau kita harus menggradingkan atau mengumpulkan, mentayarkan jurusan ini dengan huruf ya, dibandingkan jurusan yang pernah gue review, jurusan ilmu perpustakaan ini dapat nilai huruf itu di huruf C ya, sedang aja. Oke, jadi review kali ini gue cukupkan. Kalau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu, tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan konten ini, jangan lupa buat kamu like videonya, share videonya, dan juga subscribe channel ini ya. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan isi pikiran kamu, atau bahkan kamu merasa video ini ofensif dan menghina diri kamu, dislike aja, gue nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan see you in the next video. Bye bye.